welcome to our podcast Gen Z Side Talk. Jadi hari ini aku sama Alma mau bahas sesuatu yang sebenarnya udah familiar banget di kalangan Gen Z, yaitu red flag, green flag dalam hubungan. Sebenarnya itu istilah yang bisa kedengaran simple banget ya. Mungkin kalian juga yang nonton udah pernah ngalamin atau setidaknya denger lah di FYP ke TikTok atau di hubungan teman kalian gitu. Sebenarnya itu hal-hal yang bisa menjadi dasar gitu atau pertimbangan untuk hubungan kalian ke depannya nih, bakal jadi sehat atau justru malah jadi toksik ke depannya. Tapi emang menurut aku tahu kalau hubungan kita itu red flag atau green flag itu emang penting banget sih. Kadang tuh kita kayak suka nggak sadar kan sebenarnya itu hubungannya udah masuk ke red flag karena kayak kita tuh ngerasa kayak jadi kayak kita dibatasin pergerakannya atau kita jadinya tuh ngerasa nggak bebas mau main sama teman-teman karena terlalu diatur sama pasangan kita. Gitu sih menurut gue. Jadi kayak tahu kalau hubungan kita ini red flag atau green flag itu sebenarnya penting banget. Setuju, benar-benar, karena itu kan juga untuk diri kita sendiri ya. Kalau misalnya pasangannya red flag, dan juga nih yang belum nyaman, juga yang nggak bebas di hubungan dan malah bikin hubungannya tuh jadi nggak benar-benar bagus gitu loh ya, kayak nggak worth it, bahkan bisa nggak langgeng. Iya, dan juga sebenarnya kalau misal emang kita ngerasa udah gak nyaman dan kita udah sadar nih bahwa sebenarnya hubungan kita ini udah toxic dan red flag banget sih pasangan kita ini, itu tuh seharusnya emang kita ya udahin aja. Karena kan kebanyakan orang kan kalau dia sebenarnya udah ngerti kalau misal hubungan itu toxic dan red flag, tapi dia ngerasa dia tuh nggak bisa mengakhiri hubungan ini, mungkin karena mereka ngerasa emang saling membutuhkan meskipun emang jadinya hubungannya toksik. Itu kan juga nggak benar kan kalau misal dilanjutin, jadi tuh nanti hubungannya saling menyakiti doang. Benar, karena juga kebanyakan ya di hubungan kalau misalnya pasangan toksik tuh ada aja kayak gue bisa kok bikin dia berubah jadi lebih baik. Iya, tapi itu sebenarnya kayak nggak mungkin ya sih. Itu tuh yang bikin jadi hubungan itu terus berlanjut padahal tahu udah nggak sehat gitu. Tapi sebenarnya menurut lo tuh kayak dasar red flag tuh sebenarnya apa sih, kayak pengertian lo tuh kayak definisinya tuh sebenarnya apa gitu red flag kalau menurut lo? Menurut gue sendiri ya, red flag tuh situasi dimana hubungan kita tuh bisa bikin diri kita sendiri ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak bebas, kayak kita tuh punya batasan sendiri sama pasangan kita gitu. Kita mau ngomong takut, mau ngasih tahu perasaan kita tuh kayak gimana tuh takut karena sifat-sifat red flag dan toxic dari pasangan kita ini, jadi kita nggak leluasa dan nggak sepenuhnya gitu ke dia. Iya sih, sama sih menurut gue juga kayak red flag itu kan ya kita taunya tanda bahaya gitu. Kayak gimana situasi yang kayak kita sebenarnya udah paham kalau misal hal yang dilakuin pasangan kita itu sebenarnya nggak benar, kalau sampai membatasi pergerakan kita yang sebenarnya malah itu hal positif tapi dia larang, itu kan melenceng banget kan. Nah sebenarnya itu sih. Nah kalau green flag ya pasti kalian udah tahu juga ya, itu kebalikannya, dimana kayak kalian ngerasa hubungan ini tuh ya ngerasa suportif, aman, dan emang kayak saling ngedukung lah, saling support Terus ya. maju gitu bersama. Jadi kalian berkembang bareng-bareng juga, jadi nggak saling ngehalangin buat jadi sukses ke depannya gitu loh guys. Nah tapi dari yang tadi kita udah sering sebutin, udah kita bedah nih kan menurut kita red flag dan green flag itu apa. Sebenarnya tuh itu pernah nggak sih kayak ngalamin hubungan red flag selama ya 17 tahun lo hidup? Sebenarnya mungkin pas dia di dalam hubungan itu gue ngerasa itu nggak red flag ya. Iya. Gue ngerasa itu yang cara dia menyayangi Kayak nggak sadar gitu ya. Nggak sadar, tapi setelah gue mengakhiri gue baru sadar kalau itu termasuk hal-hal yang red flag dan bikin hubungan gue tuh toxic gitu. Kayak contohnya misalnya dia ngechat gue, nah gue nih balasnya tuh cuma kayak telat 2 menit 3 menit lah, dia tuh langsung marah gitu, langsung kayak ngapain, itu tuh ngapain, nanti cerita sama siapa, iya sih, sama siapa, kayak gitu. Nah sebenarnya tuh pas di hubungan itu gue ngerasa oh berarti dia peduli gitu sama gue, kenapa gue nggak langsung ngebales, dia takut gue tuh kenapa-napa gitu. Tapi setelah gue mengakhiri gue ngerasa oh itu toxic red flag, karena dia nggak bisa menghargai waktu gue, dia nggak bisa menghargai kalau gue tuh juga punya kehidupan, gue punya Kayak seakan-akan dunia itu cuma buat dia aja, dia tuh maunya kayak gitu ya. Iya, dan sama kayak misalnya namanya juga pasangan ya, pasangan itu kan pasti kita bisa saling mengungkapkan perasaan ya, apa yang lagi dirasain, kita
situasinya tuh kayak gimana gitu kan untuk hubungannya yang lebih lanjut. Nah biasanya nih ex gue dulu ini kayak kalau gue udah ngungkapin perasaan gue bilang kayak gue nih lagi sedih, gue nih merasa gimana sama hubungan, dia tuh marah karena dia merasa gue yang nggak bisa nerima dan nggak bisa dapetin gitu, kayak gue nggak ngerti gimana cara dia nih nyayangin gue gitu, jadi gue yang ujung-ujungnya bisa marahin gitu sih. Oh, berarti tuh dari case yang kita dengar dari Alma ini, berarti kebanyakan orang yang mengalami hubungan red flag tuh kayaknya dia tuh nggak sadar ya kalau misal ternyata hubungan ini udah red flag, karena pas lo jalanin hubungan tuh ya lo mikirnya itu tanda dia masih kasih sayangnya aja kalau gitu kan, tanpa lo sadar kalau itu ternyata udah masuk ke red flag Dan ke ranah yang toksik, karena kebanyakan pelaku dari hubungan yang toksik itu mereka tuh merasa ya itu emang normal gitu untuk mereka mengungkapkan rasa sayangnya. Cuma setelah dipikir-pikir dan dari pandangan secara luas ya itu udah nggak normal, kayak itu udah keluar dari batasan sebuah hubungan yang sehat gitu. Kayak too much banget juga sih kalau sekedar cuma ngebales 2 menit terus langsung marah, itu sudah red flag sangat parah ya guys. Kalau lo sendiri? Nah kalau gue sendiri sebenarnya nggak pernah dapat hubungan yang benar-benar red flag banget. Cuma kalau misalnya ditanya dapat hubungan yang green flag banget juga enggak. Jadi kayak ya udah sewajarnya aja gitu ya, 50-50 aja, kayak yang red flag banget juga nggak pernah dan green flag banget juga ya enggak juga gitu. Jadi ya udah gitu, standar aja. Nah, oke guys, sekarang jadi kita udah beralih ke segmen yang kedua yaitu games. Jadi di sini kita bakal nanti satu-satu kita bakal bacain statement. Nah, nanti kita bakal pilih cerita dari statement itu red flag atau green flag. Jadi nanti kalau misal menurut kita itu red flag, kita bakal angkat yang ini, dan kalau menurut kita itu green flag, kita bakal angkat yang ini. Kita juga bakal kan barengin sama diskusi, jadi kita bisa sharing juga di sini. Siapa tahu buat kalian itu yang lagi PDKT mungkin langsung aja kali ya guys. Oke, statement yang pertama itu dia marah kalau kamu nggak balas chat dalam 5 menit. Nah, coba 1, 2, 3. Nah, ini sebenarnya sama yang kayak tadi diceritain Alma sih guys, kayak itu udah pas, udah red flag ya. Udah red flag banget karena kayak aduh ngapain sih? Gak bisa, kayak dia tuh nggak menghargai kalau dia punya dunia lain, kehidupan lain. Karena kan kalau kita nggak balas itu bukan berarti kita tuh lagi mungkin lagi jelas sama cowok lagi apa, kan gitu juga gitu. Mungkin kayak kita juga lagi ngerjain tugas seperti yang masih sekolah, atau kita nggak selama 24 jam kita megang HP terus kan. Sebenarnya itu tuh kayak dia berantem sama pikirannya sendiri Bener, aja sih, kayak aduh nih dia nggak balas chat 5 menit dari tadi tuh ngapain aja. Sebenarnya kita ya udah menjalani aktivitas kayak biasa aja, dan selamanya juga kita stay di handphone dan di belum rumah dia aja gitu. Kalau dari waktu juga pasti kita bakal balas kok. Oke, lanjut ke statement yang kedua. Dia dukung kita untuk terus belajar dan ikut ekskul apapun tanpa ngatur-ngatur. Oke, 1, 2, 3. Nah ini sih juga udah ketahuan banget ya, itu green flag. Dia mau kita tuh untuk berkembang lebih baik. Iya, jadi dia ya ini sih hubungan yang saling suportif. Jadi kayak dia mau support gitu. Iya, dia support banget nih pasangannya mau berkembang, mau coba hal-hal yang dia suka. Jadi ya saling mendukung aja, saling support satu sama lain. Lanjut kita ke statement yang ketiga. Dia ngecek HP kamu tanpa izin. Oke, 1, 2, 3. Kalau itu jujur ya, kalau gue sendiri sih 50-50. Oke, 50-50. Coba boleh lu dulu deh. Karena di hubungan gue sekarang sih ya, kita tuh sama-sama udah aja kalau saling cek HP masing-masing. Karena kita sama-sama percaya ya emang gak ada yang disembunyiin gitu di handphone masing-masing. Cuma kalau udah ada kayak omongan dari pasangannya sendiri ya, kayak kamu jangan ngecek HP aku ya, ada yang diperlu atau gimana, dan si pasangannya itu maksa yang kayak benar-benar gak menghargai privasinya, itu bisa masuk ke ranah red flag sih. Kalau gua tadi angkat red flag itu sebenarnya karena di konteksnya itu dia cek HP tanpa izin. Ya karena kalau misal ya nggak apa aja sebenarnya kalau dia mau cek HP.
cuman kan itu tetap aja kayak sesuatu yang emang privacy kan, jadi Izin dulu iya lebih izin baik dulu gitu lebih ya. baik, kayak nggak apa-apa banget kalau misalnya emang dia mau cek HP gue, cuma ya lebih baiknya Iya. tanpa izin, karena kalau misalnya diizin pun gue juga nggak bakal yang ngelarang. Bener-bener. Pokoknya ya kayak sesuatu lebih enak aja gitu kedengarannya kalau misal kayak dia mau izin kayak boleh izin lihat HP kamu enggak gitu gitu kan, kayak lebih enak gitu Iya kan sih, kedengarannya. Itu sih setuju. sebenarnya alasan gue. Lanjut nih kita ke statement yang keempat. Kayak dia inget hal kecil tentang kamu kayak makanan atau minuman favorit. Green flag. gitu, karena dia benar-benar memperhatikan Iya detail detail kecil. apalagi tuh cewek suka banget Bener. tuh yang kayak gitu-gitu yang Cewek tuh suka banget yang iya diperhatiin, yang diingat detail-detail Bener. kecil itu pasti langsung membuat kita Iya, kayak salty setuju, guys pasti. setuju. Lanjut ke statement yang kelima. Dia sering ngeghosting tapi tiba-tiba balik kayak nggak ada apa-apa. 1, 2, 3. Red flag banget Itu red guys. flag. Nah ini juga sebenarnya harus dihindari karena kayak jadinya kalau misal kayak gini tuh nggak bagus dong. Ntar kita lagi ada masalah dia malah kayak hilang, Iya. itu gak gentle banget sih. Bener. Kayak Tiba-tiba datang lagi, Iya, nggak kayak ada nggak ada apa-apa, apa-apa. nggak ada penjelasan. Nah, benar. Dan Karena kan juga harusnya- kayak mungkin kita kadang bisa ngerasa bersalah gitu loh, kita Iya. overthinking sendiri gitu. kayak Abis ini ngapain apa sih dia nih gitu Iya, ya. Padahal kan gitu. ya seharusnya kan misalnya emang ada sesuatu yang salah dalam hubungan ini ya udah langsung ngomongin Iya. aja gitu loh. Jangan pakai ngilang-ngilang dulu. Apalagi yang alasannya tuh hilang emang untuk menenangkan diri. Iya itu juga banget Itu sih. kayak aku lagi capek aja, itu refleks Itu sih. red flag banget sih karena ya namanya hubungan pasti harusnya apapun itu Oh, dikomunikasikan. Iya. Komunikasikan. Jadi ngilang itu bukan alasan Cara ya, yang guys. terbaik, bukan alasan dan bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Statement selanjutnya, dia selalu nanyain kamu kalau ada masalah tapi nggak maksa kamu cerita. 1, 2, 3. Ini udah pasti banget green flag. Karena kayak dia mau kita cerita tapi dia juga ngerti nih posisi kita. Iya. Kalau misal emang kitanya belum siap ya udah nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tapi Kasih waktu sebenarnya lah. kasih waktu. Sebenarnya dia siap buat dengerin kita cerita. Benar. Dia siap jadi tempat Hmm. cerita, tapi dia juga ngasih waktu kita Iya, untuk buat- menangin diri, buat ngasih space ke diri kita Iya. dulu sendiri. Itu red flag Itu sih. green flag. Green flag sih. Oke, lanjut. Itu dia gampang cemburu sama teman kamu sendiri. Lawan jenis ya pastinya, Lawan Pak. jenis ya, Lawan pastinya. jenis atau enggak nih? Lawan jenis kalian biar lebih Lebih, spesifik. oke, Coba boleh. 1, 2, 3. Red flag. Red flag. Karena kalau misal cemburu, kalau bisa gampang kan ini gampang Iya, cemburu gampang itu sih red flag sih, karena kan ya kita pasti juga punya temen cowok dan itu sebenarnya juga nggak yang gimana gitu guys. Kalau misalnya kita punya pasangan yang gampang cemburu juga jadi kita capek gitu Iya, loh. kita tuh kita mau berteman juga jadi Iya, susah. jadinya kita kebatasin pertemanan kita dan jadinya ya itu kita nggak bisa bersosialisasi lebih luas gitu, karena kan padahal kita berteman sama cowok juga bukan berarti yang aneh-aneh kan. Benar-benar kayak cukup untuk saling percaya Iya. aja sama Dan pasangan. komunikasiin kayak Iya. aku mau ini dulu ya Sama gitu, sama siapa. siapanya. Nah itu kan lebih enak daripada langsung cemburu-cemburu dan langsung larang-larang gak jelas. Iya, Itu sih setuju. bikin capek dan bosen banget. Capek, iya. Jadi kita berteman juga susah banget, guys. Ya. Statement yang selanjutnya itu dia mau minta maaf duluan kalau dia buat salah. Kayak 1, 2, 3. Nah ini green flag banget sih. Bener. Dia bisa mengakui bahwa itu kesalahan dia dan dia mau menurunkan egonya Iya, minta iya, maaf. iya. Karena jarang loh menurut gue sendiri ya, untuk laki-laki tuh untuk menurunkan egonya mungkin sulit gitu ya. Tapi dia bisa menurunkan egonya untuk meminta maaf. Iya, apalagi kayak dia sebenarnya sadar sama kesalahannya, itu tuh udah paling bagus banget sih. Kayak dia sadar apa yang dia lakuin kalau itu salah dan dia langsung mau minta maaf gitu. Jadinya itu bagus banget, itu green flag. Statement selanjutnya, dia suka bandingin kamu sama mantannya. Aduh. 1, 2, 3. Ini kalau bisa besar banget. Ini udah black flag nih maksudnya, dia kayak udah blacklist Ini banget. udah parah banget. Karena ya udah aku Iya Kamu dia. mantan kamu. Bahkan kayak kalian tuh sempet pernah denger gak sih kayak
ternyata dia itu nyuruh Iya. misal nih kayak kamu tuh kayaknya cocokan pakai kerudung segi 4 Iya, deh karena karena lebih cantik dan ternyata itu mantannya. iya mantannya Itu- kayak gitu itu kayak sakit banget dia sih. nyuruh kalian buat berpenampilan sama kayak mantannya. Wah Kayak itu dia sakit mencari sih. mantannya di orang lain. itu sakit itu sih sakit jelas sih. karena kayak ya dia belum 100% move on lah. Iya. Dia masih mencari mantannya di orang lain, apalagi di pasangan selanjutnya, itu nggak baik. Dan itu jujur bikin pasangan itu merasa kayak kurang selalu aduh pasti iya, dia kayak dia tuh selama ini dia tuh ngeliat gue cuma yang kayak mirip sama Mantannya. mantannya dan selama ini tuh dia nyuruh gue buat pakai ini buat pakai ini tuh karena mantannya dia pakai itu gitu. Dan kadang kita tuh bisa karena dia kayak gitu ya, pengennya kita pakai ini kayak gini karena dia punya tujuan untuk mirip sama mantannya. Nah kita tuh jadi Iya. kayak kehilangan diri sendiri Iya. gitu loh. Kayak Benar. aduh nanti kalau gue kayak gini dia nggak suka, gue suka kayaknya kayak gini biar kayak mantan. Itu kayak Kalau terus ketemu pasangan yang kayak gitu kayaknya langsung itu harus putus aja sih. diudahin sih, Langsung udahin aja sih. di stop. Lanjut. Nah yang selanjutnya Dia support Dia kamu support kalau kamu. mau ikut lomba atau mau upgrade diri. udah pasti Udah pasti green flag banget karena ini salah satu hubungan yang sehat ya guys kayak ya. tadi ya, dia Iya. nggak membatasi Iya. kegiatan, dia mau kita update, Mau kita upgrade diri, dia juga support kita, jadinya tuh ya kita sama-sama berkembang lah. Selanjutnya dia ngatur cara pakai kamu dengan alasan biar cocok sama dia. Berarti itu bukan demi kebaikan kita juga dong. iya sih kayak Kalau sebenarnya ini susah sih kayak Iya. green flag atau red flag tapi juga green flag tapi mungkin juga lebih nggak yang ke red red flag flag sih. iya sih Karena dia bilang dia ngatur pakaian biar dia cocok sama dia gitu. Jadi biar setara lah istilahnya sama pasangannya. jadi tuh kayak apa ya kayak dia memandang pasangannya itu lebih di bawah dari dia nggak sih kalau kayak gitu Bisa Kayak jadinya- kalau kayak jalan sama gue tuh kayak Iya. nggak pas gitu loh, nggak cocok. Mungkin ya itu sih red sedikit ya itu red sedikit flags. red flag tapi sebenarnya kita juga bingung sih ini ngejelasinnya Iya, gimana gimana. karena kayak sebenarnya itu bagus kan biar si pasangan ini Lebih mungkin baik, berpenampilan iya, rapi atau lebih gitu tapi bagus. kalau misal biar lebih cocok jalan sama dia itu konteksnya kayak jadi dia tuh mandang pasangannya tuh jauh di bawah dia gitu Atau mungkin kalau mau bilangin pelan-pelan kayak kamu pakainya kayak Iya. gini ya, menyesuaikan tempat dan waktu. Kalau itu bisa sih lebih enak juga didengarnya sama pasangan. lanjut kali ya kita ke statement berikutnya dia ngajak kamu belajar bareng menjelang ujian Itu udah pasti green flag sih. Nah, Apalagi buat anak-anak ya SMA. ini biasanya relate banget sama yang misi sekolah. iya yang pas Study pasangannya day. itu sama Study day. sama juga kayak Bener. sama-sama seangkatan atau sesekolah mungkin gitu jadi kayak study day Mempersiapkan ya untuk ujian yang datang ya itu jujur green flag dan saling support banget jadinya juga kita semangat ya sih belajar kayak kayak gitu. udah ada penyemangat Iya. tambahan. Ya itu juga bisa dibilang kayak date yang paling ditunggu-tunggu anak SMA iya lah ya. walaupun kayaknya jarang Walaupun kalau udah ketemu mungkin belajarnya sedikit ya, ya, ngobrol. pasti lebih banyak ngobrolnya dan jadinya malah bukan belajar sih pasti cuman itu ya suatu Support aja. kemajuan dan jadinya ya jadi kita belajarnya tuh seru Nggak dan males-malesan. gak malas lanjut dia selalu nanyain kamu lagi di mana dan sama siapa nah ini juga red flag juga sih menurut aku Iya. kayak Kalau menurut aku kalau dia nanyanya mungkin cukup beberapa kali di waktu tertentu, ya itu normal sih. Kayak ya udah gitu. Cuma kalau yang tiap menit nanyain itu udah masuk iya konteks sih. kayak jadinya ganggu juga sih Ganggu, Tapi iya. kalau misal dia nanya karena emang kita lupa ngabarin ya itu nggak Itu nggak apa-apa apa-apa. kayak jadinya ya dia cuma mungkin mau tahu aja kita di mana dan jatuhnya mungkin dia khawatir gitu Iya. kalau misal sekali nanya tapi kalau kayak berkali-kali dan Tiap menit tiap kayak menit harus sampai ngabarin aku lagi iya. ini, aku lagi kayak sampai kayak harus ngatur. bahkan sampai harus kayak nyuruh ke videoin sampai Iya, siapa itu, aja nah itu. itu jadinya kayak Iya. red flag dan itu jadinya nggak ada kepercayaan Benar, banget iya gitu. itu lagi sih iya dari kepercayaan pada pasangan. lanjut Dia ngajak kamu ngobrol kalau ada salah paham, bukan malah ngambek atau silent treatment Ini nah ini plan banget
karena tadi berbanding terbalik tuh sama yang statement yang tadi Iya, tuh iya, yang kalau misalnya tiba-tiba dia hilang. tiba-tiba ngilang dan Iya. balik seolah nggak ada masalah apa-apa. Nah ini malah justru yang harusnya kayak gini. Ini yang Iya. dimana, karena ini yang bikin hubungan tuh tetap sehat. Jadi kita Iya. juga bisa tahu nih kita salahnya di mana, kamu gimana. Kita bisa ngobrol dan diskusi buat saling memperbaiki untuk kedepannya. Jadi Justru. dia mengusahakan kalau misalnya emang ada masalah ya udah gitu dicari akarnya di mana dan diselesaikan gitu, bukan malah yang langsung ghosting terus balik tiba-tiba kayak nggak ada apa-apa gitu. Kan bukan nyelesain masalah kan, jadi malah kita kesel sendiri Iya. juga kan kalau dia yang hilang. kita mau ngasih tahu gimana juga bingung juga kalau Iya. dia nggak ada gitu, kalau dia hilang. Selanjutnya Dia minta kamu blokir seseorang yang bikin dia cemburu. Red flag. kalau menurut aku ini balik lagi ke kepercayaan. Iya, karena kalau misalnya dia nyuruh orang suruh kita blokir karena dia cemburu, itu kayak aneh banget Itu gak sih, terlalu itu too much. Karena bisa jadi dia cemburu juga Karena karena pikirannya dia sendiri. sendiri. Sebenarnya kita juga nggak ngapa-ngapain gitu loh, kecuali emang kayak dia melihat Atau ada tanda-tanda bukti kita iya untuk cheating ya. Nah, yang selanjutnya nih, dia perlahan ngejauhin kamu dari teman-teman kamu. Wah ini udah jelas banget sih guys, ini red flag. Karena itu jatuhnya toxic banget sih, kayak dia perlahan ngejauhin kamu sama teman-teman kamu. Apalagi itu kan konteksnya teman-teman ya, berarti teman-teman cewek kita pun dia ngebatasin gitu, kayak maunya kita sama dia terus. Nah itu udah parah banget sih. Kayak pernah dengar gak sih kayak aku nggak boleh main karena nggak dibolehin cowok Oh, aku. iya. Nah, itu menurut aku itu terlalu rapat, kayak dia punya waktu sendiri untuk main sama temennya, untuk main sama Iya. pasangannya. Dan kayak kan juga nggak selamanya kita tuh harus berduaan aja gitu kan sama dia, kita juga perlu teman-teman kita juga perlu refreshing sendiri. Kita perlu bersosialisasi lah. Dan kita juga sebenarnya sama pasangan tuh juga perlu set boundaries kayak Benar setuju. ya kalau misal emang hubungan aku sama teman-teman aku ya udah gitu, Kayak aku gak usah gitu, ikut ya. campur gitu. Kalau hubungan kita ya udah gitu hubungan kita. Jadi Setuju. perlu dipisahin aja sih kayak antara teman-teman sama pasangan gitu, biar jadinya nggak kayak gini nih. Nah, dia ngebatasin teman-teman kita gitu. Nah ini kita langsung ke statement yang terakhir, itu dia selalu bikin ngerasa kamu bersalah walaupun itu bukan salah kita. Ini red flag. Ini juga kayak Ini bikin kita manipulatif sih. sampai benar-benar Bikin kita capek. manipulatif. Jadi kita aduh insecure juga karena Iya. sebenarnya kita nggak tahu salah kita di mana, tapi Dibikin kita iya juga ngerasa bersalah, dan kita ngerasa bersalah yang bahkan itu tuh bukan sesuatu yang kita lakuin gitu. Atau Jadinya justru malah dia yang salah, tapi dibalikin faktanya itu kita kita yang ngerasa bersalah. lagi-lagi kita Parah, merasa guys. Itu bersalah. namanya Pasti ada pikir kayak manipulatif, insecure, gaslighting. capek gitu sih ya. Gaslighting, manipulatif, Iya. itu yang bikin hubungan tuh juga jadi red flag, jadi toxic ya. Jadi toxic, dan itu juga sebenarnya nggak ada tujuannya sih kayak gitu ya, kayak buat apa juga gitu loh. Itu malah bikin kita merasa capek sama hubungannya, dan kita juga jadinya nyalahin diri kita sendiri dan insecure gitu. Benar. Jadi karena kita juga nggak bisa memperbaiki itu, soalnya kita juga nggak tahu kan salah kita di mana, Iya, karena kita setuju, nggak pernah setuju. buat kesalahan itu. Oke guys, itu dia obrolan kita hari ini seputar red flag dan green flag pasangan ya. Nah, mungkin ini berguna juga buat kalian gitu yang lagi dalam masa PDKT atau lagi hubungan yang bingung nih, kira-kira ini harus dilanjutin atau enggak. Pokoknya kalau kalian udah ngerasa nggak nyaman, udah ngerasa capek dan nggak bisa bebas, lebih baik dicukupkan saja gitu. See you on the next episode. Jaga hati, jaga perasaan, dan jangan lupa dengerin intuisi kalian. Bye bye.